Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Ilmu, dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Kali ini akan membahas tentang tangis Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Namun sebelumnya, silahkan like, subscribe, dan juga bagikan video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Sahabat Galeri Ilmu, pada suatu hari saat kota Madinah sunyi, senyap, debu yang sangat tebal mulai mendekat dari berbagai penjuru kota hingga nyaris menutupi ufuk. Debu kekuning-kuningan itu mulai mendekati pintu-pintu kota Madinah. Orang-orang menyangka itu badai, tetapi setelah itu mereka tahu bahwa itu adalah kafilah dagang yang sangat besar. Jumlahnya 700 unta penuh muatan yang memadati jalanan Madinah. Orang-orang segera keluar untuk melihat pemandangan yang menakjubkan itu, dan mereka bergembira dengan apa yang dibawa oleh kafilah itu berupa kebaikan dan rezeki. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara gaduh kafilah, maka dia bertanya apa yang sedang terjadi di Madinah. Ada yang menjawab, ini kafilah milik Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang baru datang dari Syam membawa barang dagangan miliknya. Aisyah bertanya, kafilah membuat kegaduhan seperti ini? Mereka menjawab, ya wahai Ummul Mukminin, kafilah ini berjumlah 700 unta. Ummul Mukminin menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Renungkanlah wahai orang-orang yang punya pikiran. Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Sebagian sahabatnya menyampaikan berita ini kepadanya. Ia teringat bahwa ia pernah mendengar hadis ini dari Nabi SAW lebih dari sekali, dan dengan lafaz yang berbeda-beda. Ia pun melangkahkan kakinya menuju rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata kepadanya, sungguh engkau telah menyebutkan suatu hadis yang tidak akan pernah aku lupakan. Kemudian ia berkata, aku bersaksi bahwa kafilah ini berikut muatan dan pelanannya aku infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Muatan 700 unta itu pun dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya dalam pesta besar. Itulah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang sukses, orang kaya raya, mukmin yang mahir, yang menolak bila kekayaannya itu menjauhkannya dari kafilah iman dan pahala surga. Sahabat Galeri Ilmu, bagaimana tidak? Sedangkan ia adalah salah seorang dari 8 orang yang telah lebih dahulu masuk Islam dan termasuk salah seorang yang diberi kabar gembira dengan surga. Ia adalah salah seorang dari 6 anggota musyawarah yang ditunjuk oleh Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu untuk memilih kafilah di antara mereka sepeninggalnya, seraya berkata, Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada mereka. Ia berhijrah ke Habsyah, kemudian kembali ke Mekah, kemudian berhijrah ke Habsyah untuk kedua kalinya, kemudian berhijrah ke Madinah dan mengikuti perang Badar, Uhud, dan semua peperangan. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, beliau mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu. Mengenai hal itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, wahai saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Lihatlah separuh hartaku, lalu ambillah. Aku punya 2 istri, lihatlah mana di antara keduanya yang paling engkau kagumi, maka aku akan menceraikannya untuk engkau nikahi. Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahimu berkenaan dengan keluargamu dan hartamu. Tunjukkanlah padaku letak pasar. Lalu ia pergi ke pasar, lalu membeli dan menjual serta mendapatkan keuntungan. Perdagangannya sukses, lagi diberkahi. Dia mencari yang halal dan menjauhi yang haram serta syubhat.
Dalam perdagangannya terdapat bagian yang sempurna untuk Allah, yang disampaikan untuk keluarga dan saudara-saudaranya, serta untuk menyiapkan pasukan kaum muslimin. Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadanya pada suatu hari, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya kamu termasuk kaum yang kaya raya, dan kamu akan masuk surga dengan merangkak. Oleh karena itu, pinjamkanlah suatu pinjaman kepada Allah sehingga Allah membebaskan kedua telapak kakimu." Sejak saat itu ia memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, sehingga Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar, kemudian membagikan semuanya untuk keluarganya, yaitu Bani Jahrah, untuk ummahatul mukminin dan kaum fakir dari kalangan kaum muslimin. Suatu hari ia memberikan untuk pasukan kaum muslimin sebanyak 500 kuda. Pada hari yang lain ia memberikan sebanyak 1.500 unta. Ketika meninggal ia mewasiatkan sebanyak 50.000 dinar di jalan Allah. Ia mewasiatkan untuk masing-masing orang yang masih hidup dari peserta perang Badar mendapatkan 400 dinar di jalan Allah. Sampai-sampai Imam Syahid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil bagiannya dari wasiat tersebut, seraya berkata, "Harta Abdurrahman adalah halal dan bersih, dan menikmati harta tersebut menjadi kesembuhan dan keberkahan." Karena itu dia berkata, penduduk Madinah semuanya adalah sekutu Ibnu Auf berkenaan dengan hartanya, karena sepertiganya ia pinjamkan kepada mereka, sepertiganya untuk membayarkan hutang mereka, dan sepertiganya lagi ia sampaikan dan berikan kepada mereka. Sekarang mari kita lihat air mata orang saleh ini yang menjadikannya sebagai golongan orang-orang yang soleh, zuhud dan jauh dari dunia berikut segala isinya. Suatu hari ia dibawakan makanan untuk berbuka karena ia berpuasa. Ketika kedua matanya melihat makanan itu dan mengundang seleranya, ia menangis seraya berkata, "Mushab bin Umar gugur syahid dan ia lebih baik daripada aku." Lalu ia dikapani dengan selimut. Jika kepalanya ditutupi, maka kedua kakinya kelihatan, dan jika kedua kakinya ditutupi, maka kepalanya kelihatan. Hamzah gugur sebagai syahid dan ia lebih baik daripada aku. Kemudian dunia dibentangkan kepada kami, dan dunia diberikan kepada kami sedemikian rupa. Aku khawatir bila pahala kami telah disegerakan kepada kami di dunia. Pada suatu hari sebagian sahabatnya berkumpul untuk menyantap makanan di kediamannya. Ketika makanan dihidangkan di hadapan mereka, maka ia menangis. Mereka bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Muhammad?" Ia menjawab, "Rasulullah SAW telah meninggal dalam keadaan beliau berikut ahli baitnya belum pernah kenyang makan roti gandum. Aku tidak melihat kita diakhirkan karena suatu lebih baik bagi kita." Demikianlah Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai dikatakan tentang dia, seandainya orang asing yang tidak mengenalnya melihatnya sedang duduk bersama para pelayannya, maka ia tidak bisa membedakan di antara mereka. Ketika Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan melepas nyawanya yang suci dan memilih 6 orang dari sahabat Rasulullah SAW untuk memilih khalifah baru, di antara mereka ialah Abdurrahman bin Auf, maka pada saat itu banyak jari yang menunjuk ke arah Ibnu Auf. Ketika sebagian sahabat mendukungnya berkenan dengan hal itu, maka ia berkata, "Demi Allah, mata anak panah diambil lalu diletakkan di kerongkonganku, kemudian diteruskan ke sisi lainnya. Lebih baik aku sukai daripada menjadi khalifah." Setelah itu ia memberitahukan kepada kelima saudaranya bahwa dirinya mundur dari percalonan, tetapi mereka berpendapat agar dialah yang menjadi hakim dalam memilih khalifah. Dialah orang yang dinilai oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW menyifatimu sebagai orang kepercayaan di penduduk langit dan orang kepercayaan di penduduk bumi." Disinilah terjadi pemilihan yang benar.
ia memilih Junun Nurain, seorang yang dermawan dan pemalu, penggali sumur untuk kaum muslimin. Orang yang menyiapkan pasukan penaklukan Mekah, Imam Syahid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya yang lain mengikuti pilihannya. Pada tahun 32 Hijriah, Ibnu Auf menghembuskan nafas terakhirnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu ingin memberikan penghargaan khusus kepadanya yang tidak pernah diberikan kepada selainnya. Aisyah menawarkan kepadanya pada saat Ibnu Auf berbaring di atas ranjang kematiannya untuk dikuburkan di kamarnya di sisi Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tetapi ia seorang muslimin yang terdidik dengan sangat baik oleh keislamannya, sehingga ia merasa malu mengangkat dirinya kepada derajat seperti ini. Apalagi ia punya perjanjian yang sangat kuat bersama Utsman bin Ma'jun radhiyallahu anhu ketika keduanya mengadakan perjanjian pada suatu hari, bahwa siapa di antara keduanya yang mati belakangan, maka ia dikuburkan di dekat sahabatnya. Ketika ruhnya siap untuk melakukan perjalanan baru, maka kedua matanya mengalirkan air mata dan lisannya berucap, "Sesungguhnya aku takut tertahan untuk berjumpa sahabat-sahabatku karena banyaknya harta yang aku miliki." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketentramannya dan wajahnya berbinar-binar dengan cahaya, seolah-olah ia mendengar sesuatu yang menyejukkan yang dekat dengannya. Sepertinya ia mendengar suara sabda Rasulullah SAW di masa lalu, "Abdurrahman bin Auf masuk surga." Sepertinya ia mendengar janji Allah dalam kitab sucinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.